Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Septiani dari kelas 01 SKME 001. NIM saya 2510919000138. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pengantar aplikasi komputer, yaitu mengenai tentang Microsoft Excel dan fungsinya. Microsoft Excel dan fungsinya. Apa sih yang dimaksud dengan Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah aplikasi spreadsheet dari Microsoft. Digunakan untuk mengolah data angka, teks, dan logika secara otomatis. Excel sering digunakan di sekolah, di universitas, maupun di tempat kerja. Apa saja sih penggunaan dari Microsoft Excel? Yang pertama, mengolah nilai siswa. Yang kedua, menghitung keuangan. Yang ketiga, membuat laporan. 4, membuat tabel grafik dan menganalisis data. Tampilan utama menu Excel, yaitu yang pertama ada workbook. Workbook adalah file Excel itu sendiri. Satu workbook bisa berisi beberapa worksheet. Worksheet adalah lembar kerja dalam bentuk workbook. Disinilah kita mengetik data, membuat tabel, dan menghitung. Biasa dinamakan sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan beberapa sheet selanjutnya. Kolom adalah deretan sel yang tegak atau vertikal. Kolom diberi huruf A, B, C. Kemudian sel adalah kontak kecil tempat kita memasukkan data, yaitu angka, teks, rumus. Sel merupakan pertemuan baris dalam kolom. Kemudian baris atau row adalah deretan sel yang mendatar atau horizontal. Baris diberi nomor, yaitu 1, 2, dan 3, dan selanjutnya. Formula bar adalah tempat menampilkan data, mengetik rumus atau isi sel. Aktif digunakan untuk melihat atau mengedit rumus. Kemudian yaitu jenis data. Ada teks terdiri dari huruf, kata gabungan huruf, angka yang tidak dihitung. Kemudian di angka ada data berupa bilangan angka yang bisa dihitung. Kemudian tanggal, data yang menunjukkan hari, bulan, dan waktu. Kemudian ada waktu, data yang menunjukkan jam, menit, dan detik. Kemudian di sini ada rumus dasar dan contohnya, yaitu sum digunakan untuk penjumlahan data rumus. Sum dapat dibuat sebagai berikut. Nanti saya akan contohkan. Kemudian itu ada average digunakan untuk pencarian nilai tengah atau rata-rata data. Kemudian ada max, yaitu berfungsi untuk mencari nilai paling tinggi. Kemudian ada min, berfungsi untuk mencari nilai terendah pada data. Kemudian ada contif, digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah data. Dan di sini saya akan memberikan contoh dari rumus dasarnya. Oke, di sini sum itu digunakan untuk total. Yaitu di sini saya akan mentotal nilainya dengan cara sama dengan itu kita blok di bagian nilai MTK, IPA, dan IPS. Setelah ini kita tarik saja ke bawah. Kemudian untuk average, yaitu untuk menghitung nilai rata-rata atau rata-rata nilai, yaitu contohnya sama dengan average. Seperti tadi kita menghitung di nilai MTK dan IPS. Kita enter. Ini nilai rata-ratanya setelah di enter akan muncul. Itu average untuk nilai rata-rata. Oke, segini dulu. Kemudian selanjutnya itu rumus logika. Di rumus logika ini ada rumus if dan ada rumus lookup. Rumus lookup itu ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini saya akan mencontohkan rumus if-nya terlebih dahulu. Ini saya akan memberikan contoh di rumus if.
itu untuk menghitung status, sama dengan if ini kan lebih darinya itu kriteria kelulusan berdasarkan nilai rata-rata itu nilai 65 sampai 100 itu lulus, di bawah 65 dinyatakan tidak lulus. Sudah, setelah ini kita bisa langsung enter saja ya teman. Dan disini akan langsung keluar statusnya yang menggunakan rumus if. Oke. Kemudian di sini saya masih sama akan memberikan contoh mengenai penggunaan rumus if untuk menentukan grade. Di sini langsung saja sama dengan if jika lebih dari 85 maka nilainya up. Jika lebih dari 75 maka nilainya B. Jika lebih dari 60 maka nilainya C. Jika lebih dari 50 maka nilainya D atau grade-nya jadi D. Kita cek terlebih dahulu sebelum kita enter. Jika dirasa sudah benar, kita bisa langsung enter. Nah, sini nilai grade-nya akan muncul ya teman, kita langsung tarik saja ke bawah. Nah. Kemudian di bawah sini juga saya akan tetap mau nilai rata-rata tertinggi. Jadi kita menggunakan rumus max. Kita jumlahkan atau kita cari di tabel algi atau rata-rata nilai. Kita tarik ke bawah. Sorry. Kita tarik ke bawah. Kemudian ini untuk nilai rata-rata terendah itu menggunakan rumus min. Kita tarik lagi, kita langsung enter. Kemudian banyaknya murid yang lulus. Untuk menghitung banyaknya murid yang lulus, ini kita untuk menghitung banyaknya murid yang lulus kita menggunakan rumus kontif. Sama dengan if. Ini untuk keterangan status ada di kolom H. Kita blok saja di bagian kolom status tarik ke bawah. Kita enter. Sorry, banyak kurang. Kontif terus karena kita mencari lulus kita klik lulus. Di sini keluar. Kemudian jumlah total nilai murid yang lulus. Ini menggunakan rumus SUMIF. Itu diambil dari kolom H. Dan bagian total nilai itu ada di kolom F, tabel F. Setelah itu kita langsung enter. Oke. Kemudian rata-rata nilai murid yang lulus. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata ini kita menggunakan rumus average. Ini kita blok di bagian H, kemudian klik lulus, kita blok di kolom J, rata-rata nilai. Kita enter, itu akan muncul. Kemudian kita menghitung banyaknya murid yang mendapatkan nilai A. Ini masih menggunakan rumus kontif. Rumus kontif itu untuk menjumlahkan banyaknya nilai ya. Nilai murid seperti A, B atau C. Ini jumlah A ini ada berapa, yang mendapatkan nilai B ini ada berapa, C ada berapa. Ini kita akan menggunakan rumus kontif. Kemudian
Nah, ini kurang lebih untuk contoh rumus sum, rumus average, nilai rata-rata, untuk nilai if atau rumus if, rumus kuntif. Kemudian saya akan mencontohkan penggunaan rumus VLOOKUP, dan VLOOKUP. Mencontohkan cara penggunaan rumus VLOOKUP, yaitu rumus VLOOKUP. Saya di sini akan mencontohkan cara mencari nama customer, yaitu karena kita menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini saya akan menggunakan rumus atau mencontohkan rumus VLOOKUP, yaitu dengan mencari nama customer yang menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, klik nomor pemesanan, kemudian kita klik tabel bantu data referensi, kita blok semua. Kemudian klik F4 karena bagian nama customer-nya ada di bagian kolom 2, 1, 2 ada di bagian kolom 2, jadi kita klik 2, kemudian 0. Setelah itu kita langsung enter. Nah, di sini langsung akan keluar nomor nama customer-nya. Kita langsung tarik saja ke bawah. Ini untuk mempersingkat waktu ya, teman. Kemudian di sini saya masih menggunakan rumus VLOOKUP ya. Biasa kalau habis memblok itu kita harus klik F4. Untuk domisili berada di kolom 1, 2, 3, 4, jadi kita klik 4. Bisa enter. Di sini akan keluar domisili. Kita tarik saja ke bawah. Kemudian untuk lama pengiriman ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita blok di bagian kotak dalam pengiriman. Biasa klik F4. Untuk nama pengiriman ini ada di barisan kedua, klik 2, kemudian enter. Nah, di sini akan keluar hasilnya. Nah, ini kenapa menggunakan rumus VLOOKUP? Karena kita ini mengambil dari penarikan tabel sini itu dari atas ke bawah, dan untuk VLOOKUP ini dari kanan ke kiri itu pergeserannya ke samping. Kalau untuk VLOOKUP itu ke bawah. Kemudian di sini ada operator matematika, itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, pembagian, serta ada pangkat. Selanjutnya itu ada penggunaan formula dan fungsi, itu ada penggunaan right, itu pengambilan karakter dari sebelah kanan, leave, ambil karakter dari sebelah kiri, mid, pilih beberapa karakter dari tengah, dan upper, ubah tulisan menjadi besar semua, lower, ubah tulisan menjadi kecil semua, proper, ubah tulisan menjadi kapital, dan if, berikan pilihan percabangan serta berhasil atau gagal. Untuk if ini tadi sudah kita coba. Kemudian di sini saya akan berikan contoh cara kan di sini ini cara penulisannya atau hurufnya ini berantakan. Jadi di sini saya akan merubahnya menjadi kecil semua, itu dengan menggunakan rumus. Untuk kecil semua itu kita menggunakan rumus lower ya. Jadi kita di sini bisa klik sama dengan lower dalam kurung. Kita klik di bagian pengatur komputer yang hurufnya berantakan, kemudian kita enter. Nah, di sini akan berubah tulisannya menjadi kecil semua. Ini menggunakan rumus lower. Kemudian huruf besar semua. Ini menggunakan rumus upper. Jadi kita klik saja sama dengan upper. Kita klik yang kalimatnya atau hurufnya berantakan. Kita langsung enter. Nah, di sini akan berubah penulisannya atau hurufnya menjadi besar semua. Kemudian di sini kan kita berubah menjadi huruf besar di awal. Menggunakan rumus proper. Setelah itu kita klik yang huruf berantakan. Nah, di sini akan berubah huruf depannya, setiap huruf depan menjadi huruf besar. Oke, kemudian manfaat menggunakan Excel, yaitu cepat dan akurat, mudah digunakan, menghemat waktu, serta sangat dibutuhkan di dunia pelajar dan pekerja. Kata-kata hari ini teruslah berlatih agar semakin mahir dan tetap semangat, jangan menyerah. Baik, mungkin
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kita di sini juga masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.